Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah anak-anak kita mempelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, dan tempat bersejarah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua menyanyikan lagu yang di dalam lagu tersebut itu isinya yaitu mendeskripsikan keindahan alam Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Marilah anak-anakku kita menyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu tersebut itu isinya yaitu mendeskripsikan keindahan alam Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu mencermati struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3 macam ya. Struktur ya, deskripsi ada 3 macam. Ada 3. Satu yaitu identifikasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Identifikasi ini bisa dikatakan sebagai gambaran umum, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan. Misalnya lokasi, sejarah lahirnya, nama, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Ya, itu adalah identifikasi. Sekarang deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi perincian, ya, bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Nah, ini berisi tanggapan subjek penulis. Sedangkan kesimpulan di sini ada suatu hal yang sangat penting dalam suatu objek, ya. Nah, anak-anak ya, jangan lupa yaitu mencermati struktur teks deskripsi itu ada 3 macam. Satu yaitu identifikasi, 2 deskripsi bagian,
tiga adalah kesimpulan. Selanjutnya jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian. Jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Yang kedua yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek. Ini berisi perincian, bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya pantai digambarkan di bawah lautnya, bibir pantai dan ombak dan pasirnya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, ini penulis mendeskripsikan suatu pementasan. Nah, pementasan ini bisa dimulai dari awal pementasan, puncak adegan, peluruh atau mulai meluruh, dan penutup. Yang keempat yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan atau perhatian atau pandangan. Nah, ini misalnya bagian yang paling saya sukai dalam perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Berarti perhatian yang memfokuskan pada perpustakaan yang kita sukai, yaitu ruang bacanya. Selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang baik. Kita rinci lagi, ibuku orang yang baik. Kita rinci lagi yaitu dia berusaha menolong sesama temannya. Kita rinci lagi, dia ramah dalam tutur katanya, lembut kepada siapa saja. Yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Cerapan panca indera. Teks di sini berisi kalimat yang seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Kita beri contoh yang seolah-olah melihat pantai panjang dengan pasir putih. Kita melihat sebuah pantai. Pantai tersebut adalah panjang sekali dan di situ ada pasir putihnya. Jadi di situ bisa kita lihat atau melihat. Yang kita contoh mendengar, contoh mendengar, debur ombak pantai
terdengar berirama, ya. Debur ombak pantai terdengar berirama. Kata terdengar berarti tadi kan penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera di dalamnya itu kan ada ya seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan, ya. Jadi ada contoh melihat, mendengar, sekarang kata merasakan, ya. Udara terasa sangat segar. Nah, berarti udaranya pagi-pagi kita merasakan, ya. Waduh, segarnya udara pagi ini. Nah, berarti terasa di badan kita, ya. Yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Penggunaan berimbuhan pada teks deskripsi ini yaitu contohnya pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Kata memesona, ya. Memesona. Nah, di sini ya. Men plus kata pesona, ya. Berarti P di sini adalah luluh, P, ya. P-nya itu adalah luluh, ya. Selanjutnya yaitu penggunaan sinonim, ya. Penggunaan sinonim pada kata dasar. Sinonim itu apa, anak-anak? Sinonim adalah persamaan kata, ya. Contoh daripada sinonim kata indah, ya. Indah itu sama dengan elok, sama dengan molek, sama dengan permai. Nah, itu adalah contoh daripada sinonim. Yang kelima yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Contoh kata depan di. Di tempat inilah masyarakat mengadakan kegiatan adat yang resmi. Nah, jadi penggunaan kata depan pada teks deskripsi kata depan di. Ya. Contoh lagi dari orang Melayu tidak bisa dilepaskan dari balai adat. Sekarang kita lanjutkan yaitu 6. Penggunaan kata khusus. Kata itu ada 2 macam yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum itu adalah kata yang ruang lingkupnya masih umum atau kata yang ruang lingkupnya masih luas. Sedangkan kata khusus itu adalah kata yang ruang lingkupnya sudah sempit atau sudah khusus. Sekarang kita beri contoh daripada kata umum dan kata khusus. Ya, kata umum daripada pohon, ya. Pohon itu kata umum, kita khususkan pohon mangga, pohon pepaya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Ya, contoh di Lombok, di Toraja. Ya. 8. Mendaftar kalimat bermajas. Majas itu sama dengan gaya bahasa. Contoh, keringatnya mengalir menganak sungai. Ya. Yang kedua yaitu sampah menumpuk setinggi langit. Nah, itu adalah gaya bahasa hiperbola.
atau majas hiperbola. Majas hiperbola itu apa? Sesuatu yang berlebih-lebihan atau dibesar-besarkan. Yang kesembilan yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Ya, teks deskripsi ini menggunakan kosakata yaitu kata indah, kata elok, kata molek. Ya, kalau dibuat kalimat bagaimana? Yaitu kata indah, pantai indah nan elok. Ya, pantai indah nan perme. Pantai indah nan molek. Ya. Demikianlah materi bahasa Indonesia untuk kelas 7 ya. Selanjutnya tugas dari saya ya, yaitu sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.